Jadi yang dimaksud orang yang ahli ilmu alam oleh Spencer bukan orang yang tahu teknik sampai mengurai kimia, ya. Kan perubahan itu ada perubahan kimiawi, ada perubahan fisikawi, itu diurai, bukan itu. Itu sudah teknik. Tapi orang yang punya pola pikir, ya, asbab, gitu ya. Yang punya pola pikir kausalitas, sebagaimana alam itu penuh kausalitas. Sehingga berpikirnya itu berpikir sesuai dengan apa yang terjadi di alam. Ini maksudnya Spencer adalah ilmu yang tinggi itu dalam bidang filsafat, yang mana umat Islam tidak menguasai itu. Fazaghatul labu, maka berpaling siapa para pelajar. Fazaghatul labu, maka berpaling atul labu siapa para pelajar. Wa tahu, dan bingung mereka fi baida'il jahalati, di padang pasir kebodohan. Fi baida'il jahalati, tidak di padang kebodohan. Li'annahum, karena adapun mereka qara'u, membaca mereka kusuron, kepada kulit minal ulumil juz'iyyati, dari ilmu-ilmu yang bersifat juz'i, ilmu yang bersifat potongan. Juz'i itu ilmu yang berupa potongan, yang partikular kalau dalam bahasa anunya, ilmu yang juz'i. Wa jahilu, dan tidak tahu mereka al ilmal kulliyah, kepada ilmu yang kulli. Au al ilmal a'la, atau ilmu yang tinggi. Alladzi yabhatsu, yang membahas apa ilmu yang tinggi atau ilmu kulli, fi sa'ilul ulum, dalam semua ilmu, yang membahas dalam semua ilmu. Wahia, dan adapun dia ilmu-ilmu, adapun dia al-ulum, tustamaddu, ialah dipetik atau diambil minhu, dari ilmu yang tinggi tadi, dari al-ilmul a'la. Ini belum ngerti kamu kalau saya jelaskan, ya. Belum ngerti, ya. Tapi gambarannya begini. Ibarat ilmu, ibarat pohon. Ilmu itu kan ibarat pohon. Ibarat pohon. Orang langsung mau belajar buahnya. Nah, itu inginnya. Bahkan kalau bisa orang seperti pemalas itu langsung makan buahnya, enggak usah tahu proses bagaimana bibitnya, terus bibit ditanam menjadi akar, akar menjadi batang, batang menjadi dahan, ranting, daun, terus baru muncul bunga, terus baru muncul buah. Nah, orang sekarang itu maunya langsung ngemplok buahnya. Nah, ilmu a'la itu ilmu yang akarnya itu loh. Kok muncul ilmu begini? Paham? Akarnya dari mana? Nah, itu pola pikir. Kan semua ilmu itu kan dari orang berpikir. Kamu harus tahu. Semua ilmu itu dari orang berpikir. Enggak dari mana-mana. Apa yang dipikirkan? Satu, orang memikirkan tentang alam semesta. Perhatikan alam itu bagaimana. Muncullah pola pikir alam itu. Sehingga semua ilmu yang berada di dataran ilmu alam, akarnya ada di situ. Karena ditemukan hukum-hukumnya dulu. Loh, alam itu ternyata materi. Bagaimana materi? Loh, alam itu bagaimana sebab akibat. Itu ya, itu ilmu itu. Dari situ. Dan semua mengalir ke situ. Terus, ya, tentang sebab akibat, tentang materi, tentang volume, tentang ruang, tentang waktu. Nah, itu loh, itu ilmu alam. Paham?
Terus itu semua kan dari situ. Nah itu namanya itu akarnya ilmu. Itu aja. Paham? Muncul teori-teori, rumus-rumus itu dari situ. Nah itu ya. Ya kalau orang nggak nuntut ke sana, tiba-tiba ke buahnya itu kan bingung. Nah, sedangkan kalau orang mempelajari akar, ini nggak bingung. Itu, ilmu kedokteran misalnya, ilmu farmasi, ilmu teknik, ya, itu mesti akarnya ke sini, gitu ya. Matematika, akarnya ke sini, gitu ya, gitu loh ya. Nah itu ilmu a'la. Terus ilmu tentang manusia. Nah manusia itu bagaimana? Nah manusia juga bagian dari alam tapi unik, tidak sama dengan alam pada umumnya. Terus ketemu juga, nah gitu loh. Itu ilmu a'la. Agama juga begitu. Agama itu apa sih? Nah itu sehingga orang tak langsung belajar buahnya, langsung sholat itu wajib. Nah tapi tidak. Kenapa orang harus sholat dan seterusnya? Kenapa? Nah itu loh. Itu akarnya namanya. Paham? Kok sudah zuhur ya? Jam berapa ini? Hah? Cepat. Paham ya? Itu namanya al-ilmul a'la, ilmu kulli, ilmu yang menyeluruh, yang membawai ilmu-ilmu yang lain. Nah itu yang dimaksud. Paham ya? Nah karena kita ini hidup di alam, kita harus tahu itu. Karena kita hidup di alam.